Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita akan membuat dessert cup, dan ini adalah dessert cup mangga. Kebetulan di pasar lagi banyak mangga, jadi hari ini kita akan bikin dessert cup mangga. Cantik, menarik, dan ini layak untuk dijual. Kalian lihat ini cantik banget kan, dan ini bisa di frozen. Ini saya bikin untuk ulang tahun teman saya dan ini saya frozen. Dan untuk cake atasnya ini saya bikin dengan loyang bunga. Dessert cup tower ini cocok banget untuk acara ulang tahun, sweet 17 maupun pernikahan atau pertunangan. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai aja. Teman-teman, sebentar lagi Natal akan tiba dan kita sudah bisa mempersiapkan kira-kira mau jual apa nih untuk Natal ini. Dan untuk teman-teman yang belum punya buku resep Ayo Masak, Ayo Makan tentang cookies, kalian bisa mencari idenya dari buku ini. Buku ini berisi 47 resep tentang kue kering semuanya dan layak jual dan sudah dicoba oleh banyak orang. Buku ini bisa kalian dapatkan di toko Gramedia terdekat atau di toko online saya. Sekarang kita mulai bikin ya. Kita akan bikin bolunya dulu, dan untuk bolunya ini saya pakai sponge cake biasa. Kalian mau pakai metode all in one juga boleh. Jadi untuk resep bolunya ini bebas, mau pakai bolu apa saja boleh. Pertama kita cairkan dulu mentega, lalu kita campurkan dengan susu dingin. Setelah itu kita masukkan terigunya. Kita aduk-aduk sampai menjadi rata seperti ini. Kalau sudah tidak ada lagi terigu yang bergerindil, kita tambahkan dengan kuning telur. Untuk kuning telur bisa dicampur semuanya, bisa juga satu-satu ya. Kita aduk lagi sampai menjadi rata. Kalian bisa pakai whisker untuk ini, mau pakai spatula juga bisa. Karena kita akan bikin bolu mangga, jadi saya tambahkan dengan bubuk mangga di dalam adonan ini ya. Nah, nanti kalau kalian nggak mau pakai bubuk mangga, kalian mau pakai pewarna kuning juga bisa atau pewarna orange. Konsistensi akhir kurang lebih seperti ini. Untuk mering kita perlu putih telur, garam, dan juga jeruk nipis ataupun jeruk lemon. Kita akan mixer sampai mengembang sempurna. Busanya sudah halus-halus. Untuk lamanya nanti tergantung dari mixer kalian masing-masing atau seberapa banyak putih telur yang kalian mixer. Di sini saya mixer kurang lebih sekitar 1 menit. Langsung saja kita akan campurkan dengan gula pasir. Karena saya tidak suka manis, gula pasir ini saya pakai 100 gram. Tapi kalau kalian suka manis, gula pasirnya ini bisa 130 gram atau bisa 150 gram. Kita akan mixer dengan kecepatan tinggi sampai medium stiff peak. Jadi sudah kaku tetapi tidak terlalu kaku ya. Dan ini hasilnya harus halus, mulus, mengkilap. Tidak boleh bergerindil atau pecah. Karena menurut saya di pertama saya kasih bubuk mangganya kurang, jadi saya tambahkan di meringnya ini. Kita akan pindahkan ke tempat yang lebih besar ya, karena ini saya bikin 2 resep. Sekarang kita akan campurkan adonan telur tadi ke adonan putih telur sambil disaring agar tidak ada yang bergerindil dan hasil bolunya ini halus. Untuk pencampuran kita aduk balik saja dengan spatula sampai tercampur dengan rata, dan ini tidak lama dan mudah sekali pengerjaannya. Satu resep menghasilkan satu loyang ukuran 40 x 30 cm. Karena saya bikin 2 resep, jadi menghasilkan 2 loyang. Saya akan bagi 2 sama rata dengan cara ditimbang.
Untuk meratakan adonan menurut saya paling gampang tinggal digeser-geser saja ya. Loyangnya ini pastikan sudah dioles dulu dengan minyak lalu dialasi dengan baking paper. Jangan lupa kita ketuk-ketuk untuk mengeluarkan bubble. Kita akan panggang dengan suhu api atas 150, api bawah 150 derajat, lamanya 20 menit. Apabila kalian pakai oven tangkring ini juga bisa. Kalian panggang taruh di rak yang paling atas, lamanya juga sama 20 menit, suhunya juga sama 150 derajat. Sekarang kita akan bikin saus mangga. Untuk saus mangga kita perlu 1 buah mangga, lalu kita akan blender sampai menjadi halus. Setelah itu kita akan boleh ditambah air, boleh tidak, tapi saya tidak tambah air. Saya hanya tambah dengan sedikit light corn syrup, atau kalau kalian punya glukos, kalian bisa kasih glukos. Kalau tidak punya, semuanya tidak usah dipakai, tidak masalah. Dan untuk menambah rasa, saya tambahkan dengan perasan jeruk lemon. Jujur ya, ini pertama kali saya bikin saus mangga dan ini meletup-meletup ke atas ya. Jadi saya masaknya sebentar saja karena saya nggak tahan, ini dia meletup-meletup. Sekarang kita akan buat krim. Untuk krim kita perlu whipping cream cair dan juga gula halus. Saya pakai campuran gula halusnya itu 10% karena saya tidak suka manis. Tapi kalau kalian suka manis bisa 20%. Misalkan whipped creamnya 500 gram, gula halusnya 100 gram kalau kalian suka manis. Kita mixer hingga kaku lalu kita campurkan dengan saus mangga. Tapi sebaiknya saus mangganya jangan terlalu banyak teman-teman, karena kalau banyak nanti whipped creamnya ini menjadi cair. Sebaiknya kalian campur saja dengan pewarna kalau seandainya kurang orange, ataupun dengan bubuk mangga juga bisa, tidak perlu mangga aslinya. Kita akan potong-potong bolu sesuai dengan cetakan yang kita punya. Kebetulan saya pakai cup pudding loaf seperti ini ya. Kita akan cetak 1 loyang menghasilkan 20 cup. Dan kebetulan hari ini saya bikin 43 cup dan 1 cake besar yang ukuran 20 cm. Kita balik dulu, lalu kita buka kertasnya, baru kita ambil satu-satu, kita masukkan ke dalam cup puding. Setelah semua kue masuk, sekarang kita akan piping dengan saus mangga dan whipped cream yang tadi sudah kita buat ya. Dan ini karena tadi kita kasih saus mangganya kebanyakan, jadi adonannya sedikit cair. Kita ketuk-ketuk saja agar adonannya menjadi rata, dan ini saya akan masukkan ke freezer. Setelah 30 menit dalam freezer, saya keluarkan, baru saya kasih lapisan atasnya. Karena adonan saus krimnya tadi kan whipped creamnya cair. Kalau whipped creamnya tidak saya bekuin dulu, nanti ketika saya masukin adonan kue kedua, maka takutnya krimnya berantakan, beleber kemana-mana ya. Atasnya kita akan kasih krim lagi, dan sekali ini saya kasih saus mangganya sedikit, jadi krimnya ini tidak cair. Dan untuk mangganya saya pakai mangga harum manis. Agar mangganya ini tidak berubah warna menjadi hitam, kita akan rendam dulu dengan air perasan jeruk nipis ataupun jeruk lemon. Menurut saya jeruk lemon lebih bagus, lebih membuat mangga ini tidak cepat hitam. Setelah itu kita tiriskan dulu mangganya, baru kita belah dua dan kita akan potong-potong halus seperti ini.
Sekarang kita akan mulai membentuk mawar. Ini bikinnya pelan-pelan saja teman-teman, karena saya bikin banyak ya. Jadi yang pertama juga yang saya bikin kurang cantik. Karena itu saya kasih lihat videonya yang saya bikin sudah mulai mahir ya. Sudah mulai banyak bikin, jadi makin pintar, makin sering latihan. Pas pertama saya rapikan dulu setengah jadi atau 3/4 jadi mawarnya ini di talenan ataupun di piring. Setelah cantik bentuknya, menurut saya sudah lumayan banyak, sudah lumayan penuh, sudah cantik, baru saya pindahkan ke atas puding. Pemilihan mangga penting sekali teman-teman. Usahakan yang matang tapi tidak terlalu matang. Karena kalau yang terlalu matang nanti warnanya jelek. Setelah kita rasa cukup rapi, baru kita pindahkan ke atas kue ini. Dan kita rapikan lagi bentuknya. Kita buka mawarnya supaya merekah ya. Dan nanti kekurangannya kita tinggal tambahkan saja selapis demi selapis sampai menjadi satu mawar yang menurut kalian sudah cukup cantik. Bikinnya gampang banget teman-teman, dan mohon maaf saya tidak pakai sarung tangan karena agak sedikit ribet menurut saya, karena sarung tangan saya tuh kebesaran ya. Tapi jangan khawatir, saya ini cuci tangan udah terlalu banyak lah. Setiap bikin satu saya cuci tangan, bikin satu cuci tangan, karena kalau enggak lengket ya. Dari satu buah mangga kita bisa menghias 5 cup. Jadi itu untuk mangga yang besar ya teman-teman. Kalau mangganya yang kecil kita cuma bisa 4 cup saja. Gampang kan bikinnya teman-teman? Dan ini menyenangkan sekali karena hasilnya cantik. Jadi kita bikinnya juga semangat 45 gitu. Hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman, dan ini saya tidak videoin semua ya karena sebagian saya frozen supaya tuh hasilnya tetap cantik. Ini bisa di frozen, tahannya berapa lama kurang tahu ya teman-teman, karena ini saya buat 2 atau 3 hari sebelum hari H. Dan kalian lihat ini cantik banget teman-teman. Dan cupnya ini kalian bisa beli di toko online saya. Untuk cake yang ukuran besar saya pakai loyang bunga ukuran 20 cm. Dan untuk resep dasarnya kalian bisa pakai resep yang sama ataupun kalian bisa pakai resep 2-in-1, terserah lah bolu apa saja yang kalian bisa. Tapi di sini saya pakai bolu red velvet saya yang di video sebelumnya ya. Cara bikinnya sama ya teman-teman. Kita bentuk dulu kelopak yang di tengahnya di piring ataupun di talenan. Setelah dirasa cukup cantik dan bisa kita pindahkan ke tempat yang kita akan hias. Setelah itu lanjut kita isi satu kelopak demi satu kelopak. Untuk saus tengahnya sebaiknya campuran antara whipped cream dan saus mangga. Ini saya kasih saus mangga saja karena saya sebenarnya males bikin whipped creamnya ya teman-teman. Kebetulan yang tadi saya bikin habis semua. Cuman setelah saya hias, Mbak Ina ngomong, kok nggak dikasih itu krim katanya gitu, jadi kurang cantik menurut Mbak Ina. Jadi akhirnya saya kasih krim lagi. Sebenarnya dasarnya saya awalnya pengen bikin naked cake saja seperti ini, tapi karena menurut Mbak saya tuh kalau naked cake itu di mata Mbak saya tuh seperti kalau istilahnya orang masak nasi kurang mateng gitu, jadi ada yang kurang lah di matanya dia.
Tapi nanti teman-teman bisa lihat sendiri, bisa disesuaikan. Nanti mau bikin naked cake atasnya ataupun cake yang akan dihias dengan buttercream ataupun dihias dengan whipped cream cair. Ini cake yang saya tidak hias atasnya. Cantik juga kan? Nah, ini yang saya hias dengan whipped cream cair, dan saya tidak kasih saus mangga, tapi saya kasih bubuk mangga, karena kalau kalian kasih saus mangga maka whipped creamnya ini akan menjadi cair, tidak bisa di piping, tidak kuat, tidak bisa tahan lama. Dan saya bikinnya asal aja ya, tidak saya rapikan, tidak saya ratakan, karena saya kurang pinter teman-teman. Jadi saya bikin seperti ini saja. Dan untuk mempercantik, saya kasih hiasan dengan cetakan bunga daisy menggunakan fondan putih dan sedikit fondan orange. Kemudian pinggir-pinggirnya saya kasih hiasan sprinkles. Sprinkles di sini kalian bisa kasih yang warna gold, tapi menurut saya warna silver akan lebih keluar. Mohon maaf teman-teman, di sini saya tidak hitung modal karena agak repot ya kalau bikin hitung modal. Sedangkan mangga di tempat kalian mungkin lebih murah, ada yang lebih mahal, dan mungkin kalian bikin sedikit, ada yang mau bikin banyak dan mau bikin whipped cream cair, whipped cream bubuk ya. Jadi saya tidak hitung modal. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.